Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Nah, ini sekarang video terakhir gue akan bahas tentang gagasannya Ridwan Kamil. Kenapa videonya jaraknya agak lama? Bukan karena ini pesanan, bukan. Tapi sengaja gue menunggu biar lebih komprehensif, agar lebih mantep bisa ngomongin gagasan-gagasan dia, sembari nunggu acara BARK tuh. Acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil. Itu merupakan acara Desak Anies versi KW lah. Ya sekarang kan semua cagup ngikutin Desak Anies ya. Gue ikut tuh kemana acaranya. Pas gue ikut, gue lihat panitia-panitianya, sebenarnya panitianya mirip-mirip sama panitia Desak Anies. Orangnya dia lagi juga. Sengaja tuh sampai gue datang demi bikin nih video. Yang pertama nih ya, Kang RK tuh bilang dia pengen bikin apartemen di atas pasar dan juga stasiun. Idenya bagus, yes. Sudah ada, ya udah ada. Bukan hal baru. Saya Bapak Ibu 2 tahun tinggal di atas stasiun waktu di Hong Kong bersama almarhum Eril, anak lelaki saya. Tiap hari dari apartemen saya turun ke tempat belanjaan, saya turun ke basement. Di basement ada stasiun. Pulang kerja begitu nyaman. Nah, itu solusi ngurangin macet adalah salah satunya memperbanyak hunian di tengah. Kalau kita ngomongin bikin apartemen di atas pasar atau stasiun, itu bagus lah pokoknya. Contohnya kalau di Jakarta, stasiun tuh Tanjung Barat. Nah, itu ada apartemen itu. Bener-bener di atas stasiun ada apartemen. Jadi mantep. Orang yang tinggal di apartemen tuh kalau mau kerja nggak usah pakai mobil, naik KRL aja. Begitupun pas pulang. Udah kayak di Hong Kong. Kalau di atas pasar juga udah ada. Di Pasar Rembut Manggarai itu atasnya merupakan apartemen juga. Apartemen apa rusunawa? Ya pokoknya sama lah. Intinya rumah vertikal. Ini setuju, harus kita dukung. Tapi ini bukan ide baru. Ini perlu dibanyakin lah. Di Lebak Bulus sebenarnya juga udah ada sih. Lebak Bulus kan ada Point Square tuh, ada apartemen Point Square. Ya sama lah. Yang penting nih ya nanti pas dibikin tuh perumahannya, si apartemen rusunnya ini, tolonglah dialokasikan dengan tepat. Jangan sampai yang beli investor. Yang beli itu harus orang yang emang rumah pertama gitu loh, supaya dipakai beneran. Ya pokoknya harus sesuai dengan targetnya lah. Misalnya mau menengah ke bawah, ya udah kasih ke mereka aja, jangan sampai yang beli investor. Kalau yang beli investor ntar digulung-gulung mulu, jadi investasi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya harga jadi makin mahal. Itu kan yang bikin rumah jadi mahal, karena banyak investor, bong. Yang kedua nih ya, Kang Emil tuh bilang dia pengen mindahin kantor-kantor swasta pusatnya dari Tamrin ke selatan, ke utara. Kalau selatan tuh misalnya TB Simatupang. Bikin pusat pertumbuhan di utara, pertumbuhan di selatan supaya ngurangin macet di tengah. Itu kan belum ada, itu kita hadirkan. Kira-kira gitu. Ini bukan hal baru. TB Simatupang itu memang sudah didesain sejak lama untuk menjadi CBD baru. Ya sekarang banyak kantor kan TB Simatupang kan. Tapi dibilang apakah dengan ada TB Simatupang terus Tamrin jadi sepi? Ya enggak juga. TB Simatupang keren. Dari Ragunan tuh banyak kantor. Ada kantor Nestle di Pasar Minggu. Ada short quarter di dekat-dekat Lebak Bulus. Itu kan TB Simatupang semua tuh panjang tuh. Tapi kekurangan TB Simatupang ini itu ya macetnya tuh lebih absurd lagi daripada Tamrin. Gara-gara jalannya sempit banget kan. Kelebaran di tolnya soalnya. Jadi ya ini bukan ide baru. Tapi kalau misalnya mau dibikin CBD baru di utara, ya itu bagus sih. Jakarta itu tidak punya lagi lahan. Maka menurut Bappenas saya setuju pertumbuhan Jakarta itu ke utara. Di utara ada reklamasi, ada giant seawall, ya. Itu masih memungkinkan menata kota menjadi kelas dunia itu adanya di utara. Ya sekarang mungkin kalau di utara itu yang paling banyak kantornya di PIK apa di Pluit ya? Gue kurang tahu sebenarnya. Tapi itu perlu diperluas lah ke utara. Masalahnya yang namanya swasta itu nggak bisa lo suruh pindah. Mana bisa nyuruh swasta pindah-pindah? Emangnya pindah kantor gampang? Ya kalau swasta kan dia bosnya diri sendiri. Nggak mungkin Pemda nyuruh-nyuruh. Kemarin itu pas Covid pemerintah pusat nyuruh WFH. Banyak yang bandel. Padahal lagi dalam kondisi genting Covid kan. Pandemi. Apalagi cuman perkara macet. Mana pada nurut. Nah yang ketiga nih, Kang Emil juga bilang dia pengen gilir WFH buat swasta. Pasca Covid, work from home itu ada yang menjadi permanen. Nanti kita gilir. Senin misalkan industri media work from home, Selasanya industri kesehatan apa yang tidak substansial gitu ya. Saya waktu Gubernur Jawa Barat, mohon maaf ya, provinsi pertama yang melakukan work from home permanen adalah dulu Jawa Barat. Untuk PNS. Ini lagi apalagi? Mana mau, tadi kan gue bilang pas pandemi aja pada nggak mau, apalagi cuman gara-gara macet. Suruh pindah kantor nggak mungkin. Ya kalau mau pindah kantor harus dengan kemauan sendiri. Begitupun kalau WFH. Sebenarnya BSD itu tebakan gue, BSD disiapkan untuk menjadi CBD baru juga tuh. Karena banyak perusahaan besar juga sekarang berkantornya di BSD. Ini confirm sih, bukan tebakan lah. Ini confirm karena gue banyak sekali melihat perusahaan-perusahaan besar tuh udah pindah ke BSD. Nah makanya mendingan sekalian ke BSD daripada ke TB Simatupang atau ke Pluit sebenarnya mah. Lebih jauh sekalian tuh.
itu koordinasi lah, entah gimana cara. Cuman ya lagi-lagi yang namanya swasta tidak bisa dipaksa, harus kemauan sendiri, harus dapat insentif, kan begitu. Terus Kang Emil bilang pengen mindahin kantor pemerintahan daerah nih keluar dari Jakarta Pusat. Termasuk ada wacana, mohon didukung oleh DPRD, kita memindahkan pusat pemerintahan DKI ke sebuah tempat di luar pusat, sehingga orang nggak semuanya ke area Monas, area apa dan seterusnya. Yes, ini masuk akal, gue setuju. Karena banyak kementerian yang akhirnya pindah ke IKN kan, akhirnya gedung kementerian kosong, nah itu bisa dipakai sama Pemda. Yes, I setuju. Masalahnya kan jumlah pegawai Pemda ini berapa banyak sih? Menurut data BPS nih ya, pegawai DKI itu jumlahnya cuma 50.000 orang doang, yang artinya sangat kecil. Jadi kan nggak akan berasa apa-apa. Oh bang, tapi kan yang pindah ke IKN juga banyak tuh, PNS pusat. Yes, lumayan. Menurut data BPS, di tahun 2023 ada jumlahnya itu 900.000 orang PNS pemerintahan pusat yang kerja di Jakarta. Berarti kan kalau digabung tuh PNS pusat pindah ke IKN, terus ada pegawai Pemda nyebar keluar dari pusat, berarti kan akan berkurang 1 juta orang. Nah, kira-kira 1 juta orang ini merupakan jumlah yang signifikan atau bukan? Masalahnya lagi, menurut data, orang Jakarta aja yang kerja itu jumlahnya ada 5 juta orang. Ini baru orang KTP Jakarta ya, belum orang Depok, orang Bogor, orang Bekasi yang kerja di Jakarta nih, belum. Karena kalau ngomongin keseluruhan komuter di Jakarta nih, mobilitasnya nih, itu jumlahnya belasan juta orang. Jadi kalau berkurang 1 juta dari pegawai Pemda sama pegawai PNS pusat, kira-kira ngaruh apa enggak? Ya lumayan sih, cuman nggak signifikan. Tapi ya mungkin ngaruh sedikit kali ya. Kalau ditambah ngilangin orang ngantar jemput sekolah tuh, itu bakal lebih mantep lagi tuh. Karena yang paling mengerikan sebenarnya ngantar jemput sekolah itu yang bikin macet tuh. Tapi ya lumayan lah. Selanjutnya Kang Emil ini bilang pengen bikin anggaran RT RW. Misalnya dikasih duit berapa ratus juta setahun nih buat RW ini, buat RT ini misalnya tuh. RW diberi anggaran 100 juta, 200 juta kali 2.700 RW. Apa yang terjadi? Bayangkan ya, imajinasikan. Ada 2.700 pertemuan. Ngebahas ini duit dari gubernur buat apa? Ada yang membahas lebih baik kita bikin gapura. Ada yang membahas lebih baik kita beresin sungai yang rusak. Ada yang bahas lebih baik kita sumbangkan untuk bikin warung. Terserah, tapi terjadi dialog, terjadi proses perencanaan, terjadi perdebatan dikali 2.700. Kalikan 5 tahun, saya meyakini perubahan Jakarta tidak hanya Sudirman Tamrin yang kinclong-kinclong, ke ujung-ujung kampung akan terjadi perubahan kali 5 tahun dengan konsep pemerataan, memberikan anggaran kepada RW. Nah ini idenya sebenarnya udah pernah dikerjakan sama Kang Emil nih di Bandung. Dia udah pernah bikin tuh. Jadi ini bukan omon-omon ya, ini nyata, tindakan nyata ini. Dia pernah bikin di Bandung namanya PIPPK, Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, 100 juta per RW. Tapi masalahnya ya kita tahu lah, ini kan this is Indonesia my friend. Banyak kasus program ini itu banyak yang nyeleweng oknum-oknumnya. Ya iyalah, dikasih duit fulus gimana? Gimana para oknum nggak nyeleweng? Ini kan dunia feodalisme bro. Kalau orang feodal itu ciri-cirinya matanya hijau, nggak bakal kuat ngeliat duit. Ya gue paham maksudnya Kang Emil itu biar akhirnya RT RW ini menggeliat, akhirnya gotong royong ngebagusin kampungnya, misalnya ngaspal jalan, bikin hiasan buat UMKM. I know, I paham maksudnya. Tapi kan lagi-lagi ini masalah oknum. Selanjutnya ngomongin mobil curhat. Kemarin tuh Kang Emil ngeklarifikasi soal mobil curhat. Mobil curhat ini dia itu nggak akan bikin macet karena dia akan stay di suatu tempat. Jadi bukan dia muter-muter Jakarta pas macet, bukan. Misal dia akan stay di mall, kayak mobil Samsat tuh, dia akan stay di CFD. Karena kata Kang Emil, yang skizo itu banyak tuh di Jakarta. Banyak lah, kan lu tahu siapa yang skizo. 11.000 warga Jakarta menurut data dirawat di rumah sakit karena penyakit mental dari stres tadi. Negara, poinnya gitu ya, ingin hadir sebelum stres itu berubah jadi penyakit mental. Caranya apa? Menyediakan layanan tempat curhat. Ada aplikasi, ada pilihan di aplikasi buat milih curhat via telepon. Oh bisa? Atau chatting. Iya. Kalau butuh ketemu fisik, saya sediakan namanya mobil curhat, kira-kira gitu. Dan mobilnya tuh nggak sambil curhat sambil jalan-jalan bikin macet seperti kata netizen. Ya mobilnya parkir lah, parkir di situ, parkir di Car Free Day, parkir di Balai RW kan gitu ya. Jadi prinsipnya adalah tidak selalu warga datang ke fasilitas negara, tapi di konsep Jakarta Baru, negaralah yang akan banyak hadir kepada warga. Jadi menurut Kang Emil, masalah kayak skizofrenia ini penting, jangan diketawain. Jadi mobil curhat itu relevan menurut Kang Emil. Kang Emil bilang dia juga pengen Pemda itu punya aplikasi curhat sendiri. Aplikasi curhat itu menurut gue sangat tidak penting dan buang-buang anggaran. Kenapa? Karena udah ada swasta punya namanya Relief dan lain-lain gitu loh. Ngapain Pemda bikin sendiri? Bikin aplikasi kan nggak murah, jadi nggak perlu
perlu lu buang-buang anggaran kayak begitu loh. Ya kalau mau bikin mobil curhat pas CFD ya udah silakan lah bikin aja. Tapi nggak usah bikin aplikasinya. Buang-buang duit, bro. Emang dikira gampang apa? Selanjutnya nih Kang Emil bilang dia pengen memperluas CFD. Jadi nggak cuma di pusat doang. Dia pengen bikin tuh di tiap kota madya, Jaksel lah, Jakpus lah, Jaktim. Oh mantap, itu kita dukung. Itu no comment lah. Kang Emil juga bilang dia pengen bikin Car Free Night. Tapi bedanya nanti ada Car Free Night. Sebulan sekali ada tutup jalan, ada kuliner-kuliner, festival musik kecil, 2-3 kampung bersatu, rapat, bikin acara sehingga tawuran yang selama ini terjadi antar kampung akan kita coba selesaikan dengan sering bikin acara bareng yang difasilitasi oleh negara gitu. Ya udahlah, no comment. Kita dukung juga. Terakhir nih Kang Emil bilang kemarin tuh di acara tersebut dia pengen merubah mall-mall kosong menjadi kreatif center buat anak-anak muda. Ruang kreatif center ini karena Jakarta lahannya susah, tidak harus selalu di tanah kosong nanti visinya. Tapi ngubah mall-mall yang kosong, karena mall itu Bapak Ibu itu cangkang. Isinya itu boleh apa aja. Nah, jadi bisa saja, kami kan punya 160 pasar. Mohon maaf kalau datanya salah, ya punya puluhan pasar lah. Itu nanti bisa dikonversi ruang-ruang buat anak muda, merata ke seluruh wilayah Jakarta, tidak hanya yang keren di selatan atau di tengah, tapi sampai ke kampung-kampung, insya Allah fasilitasi itu ada. Gue tuh paling gak suka ya, ada orang terlalu mengkomersilkan kata-kata anak muda, memberdayakan anak muda. Sebenarnya sih buat gue ini ya omongan-omongan jualan lah. Namanya juga banyak orang Gen Z yang milih kan. Tapi lagi-lagi, Kang Emil ini, poin yang ini bukan omong-omong. Ini udah pernah dikerjain di Jabar sama Kang Emil. Dia pernah bikin tuh di Jabar ada 8 kreatif center, Bogor, Purwakarta, Tasik, Cirebon, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kreatif center di Jabar itu lebih fokusnya ke ruang publik seni. Gua nggak ngerti lah, gua nggak paham lah. Tapi kalau emang Kang Emil pengen bikin mall-mall kosong ini biar menggeliat ekonominya, entah dibikin bagaimana ya bagus lah. Kan sekarang banyak nih mall-mall sepi yang jadi ngapain ada tuh mall gitu kan? Sayang aja gitu. Mendingan tuh mall dibikin jadi rusun kek. Minimal kalau itu mall akhirnya ada kegiatan jadi ruang publiknya, kan jadi bisa banyak UMKM jualan lumayan. Sejujurnya poin ini gue masih nggak ngerti sih. Tapi ya udahlah, kita dukung aja. Asal substansial ya. Jangan akhirnya cuman nggak jelas cuman buat gimmick anak muda doang. Karena di Jabar ini juga kreatif center yang udah ada itu banyak yang terbengkalai karena ya nggak jelas. Mungkin maksudnya bagus tapi kan karena nggak substansial akhirnya jadi terbengkalai, nggak ada yang minat juga. Mesti diperjelas sih. Karena bikin program tuh gampang, nge-maintainnya susah. Disclaimernya, gue tuh bukan buzzer. Jangan lalu selalu nuduh gue buzzer hanya karena gue pernah nyalek di Gelora. Tolonglah, bung. Gue itu cuma pernah nyalek, bukan berarti gue kader gitu loh. Bukan. Gue mau dukung siapapun itu urusan gue. Dan sampai hari ini gue belum dukung siapa-siapa. Tapi gue datang ke acara itu kemarin sengaja biar lebih mantep gitu loh bikin videonya loh. Kalau ngomongin RK ya secara background akademis nih, ya ini orang kalau jadi pemimpin wilayah sih memang orangnya orang arsitek, urban design, pernah di Bandung, di Jabar, sekarang di Jakarta. Cuman ya RK ini mungkin memang gayanya itu banyak gimmicknya. But it's okay, sah-sah aja kan. Banyak juga programnya yang bener kok. Tapi ya lagi-lagi, bikin program tuh gampang emang. Maintainnya itu susah. Biar programnya itu nggak ada oknumnya. Biar tetap jalan. Nah itu yang susah tuh. Ya kalau kita ngomongin RK, dibilang mind blowing enggak. Dibilang yang paling mending ya mungkin. Gue nggak tahu deh tuh kalau pendukung Anies apakah mau milih RK. Gue nggak tahu deh tuh. Dan kalau ngomongin wakilnya Kang Emil nih ya, Pak Suswono, gue nggak tahu ya. Pak Suswono ini kan orang Brebes, orang Tegal nih. Nyalek DPR RI-nya pun kan di sana, bukan di Jakarta. Ke Jakarta paling sekali-kali ke kantor PKS, sama mungkin dulu pas jadi menteri. Gue nggak tahu seberapa kenal Pak Suswono sama Jakarta. Karena kemarin Pak Suswono pernah ngomong tuh pengen mindahin pusat bisnis ke TBS Simatupang. Ya emang Pak Suswono nggak tahu TBS Simatupang macet. Pak Suswono apa jalannya tuh dari TBS Simatupang ke Tamrin. Jangan-jangan nggak apa jalan lagi. Ya udah, lo komen di bawah dah. Kira-kira lo mau pilih siapa? Mau pilih Mas Pram? Mau pilih RK? Atau mau pilih Padang Apong Rekun? Kalau gua jawabannya time will tell. Nah lu tahu tuh gue pilih siapa?